Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bittaqwa wa ja'alana khaira ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duriban 'alaihimus maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan terus kualitas keimanan, ketakwaan kita, karena perjuangan hidup ini adalah perjuangan mempertahankan dan menjaga serta meningkatkan keimanan, ketakwaan sampai akhir penghidupan dengan segudang dan segala macam cobaan, rintangan, baik yang berasal dari diri kita, hawa nafsu kita, kemudian sifat kebinatangan kita yang mungkin belum tunduk, kemudian cobaan-cobaan yang berasal dari luar, baik berupa kemiskinan, kesulitan hidup, masalah-masalah, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Hubungan baik kepada Allah, dia harus terbentuk atau memberikan efek kepada baiknya pergaulan kita kepada manusia. Begitu juga sebaliknya. Ayat yang saya bacakan tadi, dalil yang paling sering diungkapkan ulama. Kamu akan mengalami atau diberikan kehinaan dimanapun kamu berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali kamu memiliki habl, memiliki tali hubungan yang akrab, yang baik dengan Allah, dan hubungan yang akrab baik juga kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari sebuah hadis kursi di mana semua ibadah mahdoh yang kita lakukan ini harusnya memberikan efek yang bagus kepada kita. Ada indikator-indikator di mana ibadah mahdoh kita itu memberikan hasil atau dapat dikategorikan sebagai berhasil, sukses, apabila indikator-indikatornya itu telah dipenuhi. Ciri-cirinya banyak. Kalau diringkas dalam hadis kursi dikatakan Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Salah satu indikator suksesnya melaksanakan ibadah-ibadah fardu dalam bentuk ibadah mahdoh adalah yang pertama, munculnya rasa dekat, taqarrub ilallah. Ini apabila sudah muncul rasa dekat dan kita terus-menerus mentaati Allah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Setelah muncul rasa dekat, akrab dengan Allah, baru muncul rasa cinta. Nah, rasa dekat, rasa cinta kepada Allah inilah nanti ya efeknya akan membuat kita cinta kepada manusia, dan akan membuat sholat kita, ibadah mahdoh kita itu berefek, bersihnya kalbu kita, dan dia akan harus berefek kepada kehidupan sosial kita. Salah satu efeknya Allah katakan, yang lain adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu pasti bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. La sholata liman lam tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar, kata Nabi. Nah, ini indikator-indikator. Maka sholat itu sebenarnya membersihkan kolbu kita, membersihkan ruh kita,
Apabila hati kita bersih, hubungan kita dekat kepada Allah, akrab kita dengan Allah, cinta kepada Allah, itu bisa hanya kita peroleh apabila hati kita sudah bersih. Dan kalau sudah bersih, maka nanti apa yang kita lakukan pun menjadi baik. Karena semua perbuatan manusia ini berawal dari kebersihan atau kotornya hati. Apabila hati kita kotor, rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatan kita. Apabila hati kita bersih baik, maka baiklah seluruh amal kita. Itu konsepnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, supaya ibadah mahdoh kita ini bisa membersihkan hati, membersihkan kalbu, maka dia harus ikut, dalam tanda kutip, dia harus khusyuk. Dia harus terlibat ketika kita sholat. Dia yang ikut, jangan hanya jasmani kita. Kalau jasmani kita yang sholat, rohani kita tidak ikut sholat, maka rohani kita tidak bersih-bersih, tidak khusyuk. Dari sinilah kita melihat seluruh ibadah mahdoh ini ada kriteria, kata-kata kunci agar dia bisa membersihkan kolbu, bisa memperbaiki diri kita. Misalnya sholat. Sholat itu kata Nabi SAW, anta abudullah ka'annaka tarah. Sholat itu seperti kita melihat Allah. Artinya kita melihat, merasa, berhadapan, munajat, yunaju, berdialog atau berbisik-bisik dengan Allah. Jadi sholat yang benar itu sholat yang hati kita, kalbu kita ke Allah, munajat, dialog, ngobrol, bisik-bisik, ya, mi'raj, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga puasa kita, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan dengan ihtisab. Jadi kata kuncinya ihtisab. Kalau sholat tadi kata kuncinya seperti melihat Allah, munajat atau merasa diperhatikan Allah. Nah, rasa inilah nanti yang membersihkan kalbu kita, dan rasa inilah yang kita bawa di luar sholat sehingga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita mau buat jahat, kita merasa diperhatikan Allah, kita nggak berani. Sedangkan razia polisi aja kita diperhatikan polisi, nggak berani kita ikut-ikut, nggak berani kita melanggar aturan lalu lintas, ya, karena ada razia. Ya. Apalagi ini yang memperhatikan langsung Allah, maka kita tidak berani berbuat maksiat. Nah, inilah yang menyebabkan ibadah mahdoh itu berhasil. Ada seorang wanita, dia sangat rajin sholat malam dan sangat rajin sholat sunnah. Kemudian ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, itu si fulanah itu rajin kali sholat malam tahajud, kalau siang dia puasa, tapi ya Rasulullah, dia sering menyakiti tetangganya, ya, lisannya kasar. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Itu penduduk neraka, kata Rasul. Lalu tanya satu lagi, ya Rasulullah, kalau tetanggaku sepulanah yang satu lagi itu beda. Dia sholat malamnya tak pala banyak, dia sholat wajib aja yang sering. Ya, dia sholatnya sholat wajib aja, puasanya pun enggak, katanya puasa wajib aja, cuma Ramadan. Tapi dia itu bagus sekali sama tetangganya. Menurut bagaimana ya Rasulullah? Itu penduduk surga. Coba, ini indikator bahwa amal-amalan ibadah tahajud tadi ternyata tak mampu membersihkan kolbu, sehingga merusak kolbunya. Dari mana kita tahu rusak kolbunya? Dia masih kasar, dia ngomongnya sama tetangga sering menyakiti. Nah, kalau orang bersih hatinya kan gak suka dia nyakiti tetangga, gak suka menyiksa tetangga, mengganggu tetangga, tetapi dia selalu mengganggu tetangganya. Jadi tahajudnya itu adalah topeng. Puasa sunnahnya itu yang sering dia lakukan itu masih bentuk topeng. Maka jangan heran kalau ada orang masih rajin sholat tapi masih kasar dengan orang beriman. Itu pertanda sholatnya gak benar. Kenapa gak benar? Itu pertanda sholatnya tidak membersihkan ruh dan kolbunya. Karena waktu sholat dia tidak khusyuk, kolbunya, hatinya gak ikut bersih. Akibatnya ya tidak berpengaruh. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Maka ma'asyiral muslimin, maka disebut Allah kan duribat alaihimuz zillah aina masukibu. Jadi hablum minallah, hubungan ke Allah bagus, maka hubungan kepada manusia pun jadi bagus. Itulah yang disebutkan hadis, dalam hadis Nabi juga dikatakan, barang siapa memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya kepada manusia. Artinya apa? Kalau kita benerin ibadah kita khusyuk bagus, bersih kalbu kita, bertingkah laku kita pun semakin baik pada orang manusia. Karena keterikatan antara spiritual ke Allah dengan baik kepada manusia ini tidak bisa dipisah sebenarnya. Hadis lain misalnya sederhana, man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Siapa yang tak bersyukur kepada manusia, maka dia tak bersyukur kepada Allah. Coba. Kalau kita nggak bersyukur kepada manusia, berarti tak bersyukur kepada Allah. Kita minta tolong ke Allah, minta berdoa, ya Allah, anakku ini mau kuliah, ini sudah semester baru, uang nggak ada, ya Allah berikanlah aku rezeki. Tolong aku ya Allah, mau bayar uang kuliah anak ini puluhan juta, semester baru nggak ada duit. Apakah Allah akan membantu kita dengan menurunkannya dari langit, langsung turun dari langit, atau di antara malaikat Jibril seperti Maryam? Itu bukan makom kita. Tidak begitu. Bagaimana cara Allah bantu kita? Allah gerakkan hati orang beriman, hati saudara kita, hati abang kita, kakak kita, hati tetangga kita, digerakkan kalbunya. Tiba-tiba nelpon misalnya, abang kita yang udah lama tak nelpon. Nih, Beb, bagaimana kabarmu? Wah, sehat alhamdulillah. Ini gimana anak-anak istri semua? Sehat alhamdulillah. Lalu terungkaplah bahasanya, ngobrol-ngobrol lama terungkaplah. Ya tapi ini anak-anak mau sekolah, mau kuliah ini. Saya nggak punya uang, ini anak-anak ini 3 hari lagi udah deadline, harus bayar kuliah. Oh, kok nggak bilang dari tadi? Aku baru dapat usaha ini baru untung miliaran. Udah mana ke rekening transfer? Oh terima kasih mas, terima kasih ya bang. Nah bersyukur kita kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu dijadikan perantara, tajallinya Allah yang menggerakkan hatinya. Maka kita pun wajib bersyukur kepada dia. Walaupun kita mandang Allah di balik itu ada Allah, tapi kita bersyukur karena dia dijadikan Allah wasilah, perantara. Untuk apa? Membantu kita. Allah yang yuqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati manusia. Bukan kita. Kita nggak bisa menguasai hati manusia, ma'asyiral muslimin. Yang bisa menguasai hati manusia adalah Allah. Lau ampakta ma fil ardi jami'a ma allafa baina qulubihim, kata Allah. Sekiranya kau impakkan seluruh isi bumi ini, emas seluruhnya, emas sepenuh bumi ini Muhammad, kau takkan bisa menyatukan hati orang beriman itu. Tak akan kuat tenagamu. Kenapa? Karena yang menyatukan hati orang beriman adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bolak-balikkan hati manusia, salah satunya Allah. Maka kita sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubi ala dinik wa ala ta'atik. Inilah contohnya. Maka dari itu masyarakat muslimin, kita harus melihat Allah di balik segala sesuatu dengan keimanan kita, dengan spiritual kita, sehingga kita bisa baik hubungan kita kepada Allah dan baik hubungan kepada manusia. Ciri-ciri ibadah mahdoh berhasil menghasilkan rasa dekat, rasa cinta kepada Allah. Kecintaan kita kepada Allah akan menyebabkan cintanya kita kepada manusia, sehingga kita siap berkorban, berbuat baik, mengorbankan seperti Nabi, para wali. Mereka siap mengorbankan harta, diri mereka, jiwa, raga mereka. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, untuk memperbaiki keadaan manusia. Inilah sebenar-benar ibadah yang dia terrealisasi dalam bentuk yang kita sebut dengan hablum minan nas wa hablum minallah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagusnya spiritual kita kepada Allah akan menyebabkan hablun, hubungan baik kita kepada manusia. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kepada kita untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, sehingga membersihkan qalbu kita dan memperbaiki akhlak kita dan perbuatan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba' ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Qala aidan inna allaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radallahu khulafa rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulullah. Sedikit tambahan,
ketika Nabi hijrah, apa yang pertama beliau lakukan? Beliau membangun masjid. Sebelum hijrah, Nabi membangun akidah. 13 tahun di kota Makkah dibangun, dimantapkan keimanan, dikuatkan hubungan qalbu sahabat kepada Allah. Karena ma'rifat, mereka kenal Allah. Baru setelah itu hijrah ke Madinah, dibangun masjid, pusat spiritual, pusat peradaban. Kota Madinah disebut dengan kata Madinah. Dulu tidak dikenal istilah Madinah, yang arti dasarnya adalah kota berperadaban. Kemudian setelah itu apa dilakukan Nabi? Nabi membangun yang namanya pusat pasar. Jadi pusat ekonomi. Beliau membangun pusat pasar persis di tengah-tengah. Kalau bahasa kita di perapatan, di perenaman jalan. Semua orang yang mampir ke Madinah, yang lewat Madinah akan mampir di situ. Dibangun pusat pasar begitu besar, dan Nabi mengajarkan sahabat cara berdagang dengan baik. Di pusat pasar itu tidak ada retribusi, tidak ada pajak, karena masih pembangunan. Kemudian pusat pasar itu setiap orang bisa memilih lapaknya, tidak dimiliki itu lapak. Siapa yang pagi-pagi setelah subuh dia lari ke situ berusaha, dia bisa milih. Maka Nabi membahasakan bakiru fa inna bis barakah. Berpagi-pagilah kalian cari usaha, cari nafkah, karena di pagi hari itu ada berkah. Kenapa? Siapa yang paling cepat ke pasar itu, dia bisa milih apa? Bisa dia milih yang di depan, di tengah, terserah dia. Siapa yang lama bangunnya, maka dia dapat yang di belakang-belakang, kan begitu. Nah, maka ini dibuat Nabi strategi. Dan Nabi mengajari strategi yang banyak, termasuk menimbang harus dilebihkan sebagai hadiah. Tidak sebaiknya kalau nimbang 1 kilo jangan pas, lebihkan 1 on 2 on, sehingga pasar Madinah ini menjadi maju. Jadi kekuasaan ekonomi itu di tangan orang-orang beriman. Sementara pasar Bani Qainuqa yang dikuasai Yahudi di Madinah itu dulunya makmur, itu menjadi sepi karena penuh penipuan, penuh riba. Akhirnya orang banyak ke pasar Nabi. Jadi Nabi Muhammad tidak hanya membangun spiritual, itu basisnya memang spiritual, keimanan. Tapi setelah itu dia bangun ekonomi, sehingga banyak sekali orang-orang kaya dari kalangan sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman. Termasuk Umar itu kalau dia meninggal, dia meninggalkan 90.000 hektar ladang kurma. Ternyata dia konglomerat. Nah, beberapa minggu yang lalu Menteri Keuangan mengatakan, kenapa Amerika itu maju ekonominya? Ternyata di sana tidak ada uang nganggur. Ternyata konsep ini diamalkan Umar. Jadi Umar bin Khattab itu penghasilan dari kurmanya sepertiga itu diserahkan ke umat Islam, sebahagian untuk anak istri, gaya hidupnya sederhana, sebagian lagi sisanya dibelikan kebun lagi. Maka meninggal dia 90.000 hektar ladang kurma dia miliki. Tahun 2000-an dihitung orang itu sekitar 11 triliun lebih harta kekayaan Umar dari kebunnya itu. Dan bulanannya dia menghasilkan sekitar 350 miliar, 300 miliar lebih. Dan itu impaknya sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi dan sahabat itu benar-benar, ya, di samping mereka berspiritual, tapi juga mereka memiliki peradaban yang tinggi, baik dalam ekonomi, keadilan, dan kehidupan. Tetapi mereka tidak bermewah megah dan tidak pula melakukan banyak kejahatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qbil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka imaman adilah wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa zawjatan salihah wa waladan salih wa rizqa wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan min ghairi ta'bi wa la masyaqqatin wa la nasabin innaka ala kulli syai'in qadir liqarriba ilaika ya Allah ya rahman. Nas'aluka mahabbataka wa ma'rifataka ma'rifata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama ma'rifat awliyakal muhibbin minas sahabati wat tabi'in ila yaumiddin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Sudah.